Sya, lo kenapa sih dari tadi diem doang? Mana tumben lagi duduk di belakang? Tahu Sya, itu kan lapak gue di belakang. Gak apa-apa, gue lagi pengen aja. Sorry ya Citra, lapaknya gue ambil. Sya, saran dari gue nih ya, mending lo putus aja dari Davin. Daripada lo jadi berubah begini, buat apa coba pacaran sama orang yang cuman bisa bikin kita sakit hati, gak bikin bahagia, bikin kita berubah jadi orang lain. Bener Sya, gue jadi ikutan sedih tahu ngeliat lo sedih terus kayak gini. Jangan sedih-sedih terus dong Sya. Mungkin mereka bener, hidup gue jadi berubah sejak gue sama Davin. Bahkan gue juga jadi gak produktif lagi. Sampai-sampai salah satu pembaca novel gue udah nanyain karya gue kayak tadi. Tuh kan, malah bengong lagi. By the way, gue gak cuman bingung sama Tasya deh. Gue juga jadi bingung sama Logis. Loh, kok sama gue juga? Ya iya, lo kan sekarang punya pacar. Tapi kok lo masih sama kita sih, gak bucin gitu, gak antar jemput gitu, gak ngedate gitu. Oh iya, Gis. Gue kok gak pernah sih ngeliat lo pacaran sama Radit berdua atau kemana gitu, lo bareng kita mulu. Duh, ternyata Citra sama Tasya udah ngerasa heran lihat gue pulang sendiri terus. Jangan-jangan bentar lagi mereka curiga lagi sama gue. Masa gue harus pulang pergi berduaan sama Radit sih? Males banget. Bisa nyetir gak lu? Harusnya gue nanya sama lo, bisa bawa motor apa enggak? Gue yang salah kenapa lu yang sewot? Lah lo yang salah mendadak kayak gitu beloknya. Lu gak lihat tadi gue sen kanan? Ya kalau abis sen itu, lihat kanan kiri dulu baru jalan. Nah lu makanya lihat jalan di kanan juga, jangan meratin jalan lu aja. Gis, udah kita ngalah aja. Udah Wah emang dia harus salah, orang dia yang salah. Apaan sih? Lo kalau misalkan mau ngomel-ngomel sama perempuan, mending pakai rok. Tahu. Cowok kayak gitu. Lo mau kemana? Urusan kita belum kelar ya? Sudah ayo. Citra. Saya barbar. Lo bilang gue tadi. Woi lo, wah pengecut. Dia bilang gue cewek barbar. Ya emang. Apaan sih? Yaudah ayo mau ke kampus gak? Mau. Yuk cepetan nanti kita tinggal. Udah balik, yaudah. Sampai ketemu di kosan ya. Yo. Guys! Wait for me, guys! Aduh, jadi ngos-ngosan saya. Ngejar kalian. Ya lagi Mister Ikan ngapain sih pakai lari-larian segala? Tahu. Ya, saya takut kalian keburu pulang. Where is my twins? My twins. Twins apaan? Twins beda pabrik. My twins, Rifki. Oh, si Rifki. Ya, Ya, Mister Egar telat. Si Rifki udah balik sama Karin. MG. Udah balik ya? Udah, emang ada apaan sih, Pak? Aduh, ada sesuatu yang penting. Ush. Mana Nggak ada. Ah, bukan ini. Bercanda aja kalian ini. Ada sesuatu yang penting. Kabar yang menggembirakan buat geng kabel yang harus saya sampaikan. Widih, yaudah kalau gitu sampein aja ke kita, Pak. Ntar saya sama Aldino sampein ke anak-anak. No. Saya nggak akan sampaikan kalau kalian belum komplit. Ya, saya mau tuh seluruh geng kabel itu ada semua. Baru saya sampaikan kabarnya. Kalau saya sampaikan ke 1-2 orang, nanti sampaikan lagi ke yang lain. Bisa simpang siur kabarnya. Nggak mau saya. A big no. Yaudah kalau gitu, kita tunggu di kosannya lah. Iya udah. Kalau gitu kita balik dulu ya. Nanti langsung ke kosan aja, Pak ya. Oke? Saya ke kosan maksudnya. Iya, kita ketemu di kosan ya. Bye, Mister Egar. Bagus Bro, see you. Yuk. Alright. Nanti saya nyusul.
Dadah Mr. Regar. Oke, bye. Masa harus ketemu sama si Tarno lagi? Jadi ceritanya Zio itu adalah anaknya besti nyokap gue. Kenapa kita bisa deket banget? Karena Zio itu sering banget dititipin di rumah gue. Bagi yang belum kenal Zio sih pasti mikirnya Zio itu anaknya bad influence banget ya. Tapi percaya deh sama gue, dia tuh anaknya baik kok, baik banget. Dan dia tuh penolong juga tahu. Dia waktu itu pernah nolongin gue dari musibah kebakaran rumah gue. Dan sampai detik ini, gue nggak tahu gimana caranya ngebalas kebaikannya dia. Saya bantu ya, Nek. Susah, banyak banget mobil, motor. Weh, cepetan dong. Sabaran dong lo. Ah, gue udah telat nih. Ayo cepetan. Ada empati banget lo. Nek, Lelet. biarin aja, Nek. Udah masuk pikirin. Makasih ya cuy ya. Iya, Nek. Sama-sama ya, Nek. Orang-orang kita dibiarin aja, Nek. Iya emang anak muda zaman sekarang begitu. Nggak peduli sama nenek-nenek, orang udah tua ya. Kalau gitu nenek terima kasih ya. Iya, Nek. Sama-sama Nenek ya, dibantu, nenek mau pulang dulu, permisi ya. Nek. Iya, Nek. Hati-hati ya, Nek. Iya. Ternyata Zio itu pernah melakukan hal yang sangat berjasa di hidup lo ya. Malah gue yang cuma ganteng doang, mempesona doang kayak gini. Gak pernah bikin hal yang berjasa buat hidup lo. Tiba-tiba dapet saingan kayak Zio. Aduh, Banjir Kusomai, lu itu juga penting kok di hidup gue. Sudahlah, gak usah bohong lagi, gue udah tahu semua. Pantas aja lo gak pernah nerima gue digantungin sekian lama. Jadi karena ini, ternyata lo tuh udah punya sandaran hati, lo udah punya singgasana hati yang akan lo tetapin, yang akan lo tempatin nantinya. Aduh, Ternyata Zio orangnya. Kusomai, Kalau gue mah apa sih? Kusomai. Aduh, nyesel deh gue cerita sama lo tuh jangan sedih-sedih gini dong, kan gak kayak gitu maksud gue. Gue kan cerita sama lo tuh karena gue cuma pengen terbuka aja tentang Zio, biarnya lo tuh nggak salah paham gitu loh, jangan sedih dong. Biasaan kan? Udah tebak nih, gue udah ketebak nih. Lo masih acting doang kan, gak usah sedih kayak gitu. Aduh, sampai panik, sampai yang menuju dia, ilah. Ya peka dikit kayak itu kan tandanya gue peduli. Peduli apa takut kehilangan? Iya. Lagian kalau mau ngomongin soal tadi ya, gue Rifki Atila Ganteng Pratama mana mungkin lah kalah saing sama si Zio itu, mantan monyet lu itu. Mantan cinta monyet. Mau dia udah berjasa kayak mau lu punya utang budi kayak, tetap aja gue nggak akan menyerah untuk mendapatkan masa depan gue. Alah, nggak ada tuh gue cemburu-cemburu sama dia. Emang ya, lo tuh emang paling gak bisa dipuji dikit langsung terbang selangit ya? Nggak bisa. Care banget lo, gak jadi dah, udah gak jadi. Gak jadi, gue peduli sama lo, udah biarin aja. Udah, lu tuh bukan peduli doang, tapi takut kehilangan garpu siomay. Sering banget sih, gak ada obat, gue sabut aja deh, udah. Mau ngapain sih lu kabur-kaburan mulu lu? Lu kayak Kang Siomay. Cienaham. Ya, gue tahan lah Kang Siomay nih.
Apaan sih ya? Abisnya lo tuh pasti mau ngeledekin gue kan, terus menyindir-nyindir gue kan? Siapa sih orang gue mau ngomong serius tuh? Ih, tumben serius. Itulah makanya lu tuh. Nih, sini. Dengerin gue dulu. Sini, jauh-jauhan mulu lu. Modus. Ke social distancing. Nih, denger ya. Karina Swastika udah ngebus. Gua nggak peduli nih. Mau sebesar apapun jasa kebaikannya Zio itu ke lo, mau sebesar apapun itu hutang budi lo sama dia, gua nggak akan masalah dan gua nggak akan mundur untuk menjadikan lo sebagai pacar gue. Karena gua nggak mempermasalahkan masa lalu sama sekali ya. Karena gue percaya setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Oke, ingat sekali lagi gua nggak mempermasalahkan masa lalu asal lo mau menata masa depan sama gue. Kayak itu tuh bullshit banget gak sih? Enggak, bullshit. Karena lo tuh selalu ngeledek gue sama Melon. Itu kan tandanya lo tuh gak terima masa lalu gue, Bambang. Oh, lo tuh kayak nggak tahu aja kapan gue bercanda, kapan gue serius. Iya mana gue bisa tahu, lo kan gak jelas orangnya. Justru itu. Karena gue belum jelas di mata lo, dijelasin dong. Lagi pula lo tuh harusnya fokusnya sama gue. Jadi lo bisa memahami gue. Jadi lo tahu, oh ini Rifki lagi bercanda ya. Oh ini Rifki lagi serius ya gitu. Nah soal Zio balik lagi ya. Pokoknya lo gak usah merasa bersalah karena lo udah ceritain ini semua ke gue. Justru gue seneng banget karena lo udah mau terbuka soal masa lalu lo sama gue. Oke? Dan kalau begitu kan udah saling terbuka dan udah siap untuk menata masa depan bersama, mempunyai hubungan berdua, gitu ya. Ya kan? Kan itu diawali sama saling terbuka dan saling yakin satu sama lain, saling jujur satu sama lain ya. Cailah mukanya merah banget. Apa sih orang enggak juga? Gue tuh cuma mau ngasih tahu sama lo, kalau gue itu benar-benar speechless, tau gak sih? Speechless kenapa? Ya kayak gini, lo tuh emang Tuh, sampai ada geledek loh. itu tandanya dramatis banget nih gue ngomongnya. Iya. Lo tuh emang anaknya tuh nyebelin, absurd, gak jelas. Tapi tuh terkadang lo tuh bisa ngeluarin sifat dewasa lo, sisi serius lo, sisi jelas lo kayak gini. Jadi gue terkaget-kaget aja gitu. Terkaget-kaget apa Rifki? Pede banget sih lo jadi orang. Coba juga yang Rifki. Tuh kalau mukanya merah, mau lihat dong muka merahnya dong. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya harusnya tuh gue berterima kasih loh sama Zio. Kenapa emang? Iya, karena dia udah berjasa banget buat lo. Kalau dia gak selamatin lo dalam kebakaran waktu itu, mungkin hari ini gue gak bisa ketemu sama lo. Kan, emang iya lo tuh harus berterima kasih sama Zio. Makanya gak boleh jahat-jahat sama dia. Gue gak jahat. Bagus deh kalau gitu. Yaelah. Apa sih? Gak usah menangin gue gitu. Enggak, gue mau lihat reaksi lu aja kalau lagi salting gitu tuh kan. Tuh kan bibirnya dikulum-kulum, kalau nggak disembunyiin. Lihat dong senyumnya kakak. Kakak lihat dong Nggak senyumnya. Aduh, nggak bisa boleh. lihat dong kakak. Gak boleh. Gak boleh. Mau lihat. Aduh. Lu masuk sama aku. Ya udah sih dipukul sama gue ini daripada dipukul sama cewek lain mendingan sama gue. Saya mencium kejelasan di sini. Cuma juga yang jelas kan gue cuma ngomong. Jangan bercanda dulu. Apaan tuh? Cat nih. Tiga lagi. Berarti kita harus latihan silat. Kenapa? Kita tuh udah mulai sehati, sejiwa, sepemikiran, serasa. Lebay lo gitu doang. Lah, iya dong, ini suatu progres yang baik. Apalagi setelah mantan monyet tuh datang. Mantan cinta monyet, kenapa sih gue salah ngomong? Kan gue udah bilang gak boleh gitu sama Zio. Iya. Baik ulang. Gimana suka keceplosan sendiri. Tapi ngomong-ngomong berarti kita makin kesini makin kesana. Nah, Iya. maksudnya? Iya, kita makin kesini makin kesana. Kesananya tuh ke arah Aus! Pergi mah.
Udah mendingan sekarang kita ambil baju latihan silat kita. Habis itu kita latihan silat. Lo mau serius kan? Mau menang apa kamu dapetin hatiku bang? Oh, udah gak sabar mau jawab ya. Ayo, semangat banget nih. Ayo, cepet. Semangat Ya banget kan gua gak ditungguin. Astaga.